Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1011 Rencana Tidak Dapat Mengikuti Perubahan 2. Kambing hitam. Seberapa besar kamu membenci kambing hitam? Saya tidak bisa memadukannya. Simpan saja. Sudut mulut Siyu berkedut. Saat ini, Chitong memang hanya memiliki satu skill tingkat tinggi, kambing hitam. Kurang dari nama lebih besar dari Chitong. Keterampilan ras. Super, pedang saling mengunci, sempurna api matahari, sempurna elemen roh, sempurna tubuh pedang roh api, sempurna konvergensi pedang miriat, sempurna Phoenix Sword Wheel, sempurna formasi pedang api bintang, sempurna api kutukan, sempurna. Keterampilan mengajar. Lanjutan, kambing hitam transcendent. Super, kebangkitan mayat hidup, sempurna, inkarnasi jiwa, sempurna. Dalam 2 bulan budidaya pahit, sebagian besar keterampilan Chitong telah menyatu dengan Siyu. Misalnya, skill kedalaman asli, Myriad Sword Convergence, digabungkan dari kepemilikan, klon, dan penggandaan. Itu dengan sempurna mewarisi efek dari ketiganya dan potensinya meningkat pesat. Ini tidak hanya tubuh utama Chitong, tetapi juga tubuh Siyu, atau bahkan musuh. Misalnya, Phoenix Sword Intent digabungkan dari Sword Dao Resistance, Phoenix Deterrence, dan skill lainnya. Dalam hal tekanan, itu bahkan lebih ganas daripada pencegahan tingkat maksimal kerajaan yang sederhana, mengejar kekuatan surgawi naga hijau yang dibawa oleh tubuh naga hijau bugi yang tidak bisa dihancurkan. Ditambah dengan keterikatan keterampilan pedang, ada peningkatan yang lebih besar. Formasi pedang api bintang adalah perpaduan dari balok penyimpanan energi, formasi bintang 4 simbol, dan api penjaga. Karakteristik terbesar dari formasi pedang ini adalah setelah membuatnya, ia dapat secara otomatis menyerap cahaya bintang dan menyalakan api bintang. Itu adalah keberadaan yang hampir abadi. Sedikit Starfire bisa menyalakan api padang rumput. Selain itu, formasi pedang memiliki roh dan juga bisa berubah menjadi kristal berbentuk pedang sebagai alat pelindung. The Curse Flame adalah perpaduan dari kutukan pedang iblis dan api hantu neter. Dibandingkan dengan api hantu neter sebelumnya, kekuatannya akan lebih menakutkan bila dikombinasikan dengan api matahari untuk mengeksekusi pedang saling mengunci. Tentu saja, bebannya juga akan lebih besar. Dunia di mana hanya kambing hitam yang terluka lahir. Sedangkan untuk hati pedang, itu harus bisa menyatu dengan niat pedang Phoenix atau tubuh pedang roh api, kata Siyu. Lupakan saja, aku akan menambahkan poin dulu. Isi dan hapus sesegera mungkin sebelum mereplikasi skill lain. Hari berikutnya, yang mengejutkan Siyu, Chen Luo menemukannya lagi dengan sangat cepat. Selama setengah hari terakhir, dia telah menambahkan poin dan berhasil menggabungkan pedang hati yang transenden ke dalam tubuh pedang roh api untuk meningkatkan kekuatan Chitong. Kakak Lin, kabar baik. Kali ini, ekspresi Chen Luo sedikit tidak normal, seolah dia sangat emosional. Apa yang salah? Siyu terkejut. Apakah kamu tahu berapa banyak negara di luar negara pedang surgawi kita? Siyu mengungkapkan ekspresi bingung. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, kata Chen Luo. Aku punya berita bahwa bangsa pedang langit kita mungkin akan segera membuka negara ini. Konon beberapa waktu lalu, berita datang dari dunia luar. Era milik para dewa akan bangkit kembali. Bahkan ada dewa yang sudah terbangun. Bahkan di bawah naungan mereka, lebih dari 100 negara telah berkumpul. Para jenius dari lebih dari 100 negara telah melakukan pertempuran yang mengejutkan dunia. Apakah begitu? Siyu agak terkejut. Lebih dari 100 negara. Ya, konon budaya negara-negara ini sangat berbeda dengan kita. Teknologi, sihir, atau bahkan manusia binatang apa. Itu sangat aneh. Bukankah bangsa pedang surgawi dalam pengasingan? Itu terlihat lebih feodal daripada bangsa rubah surgawi. Tidak apa-apa jika berita turnamen dunia sampai ke telinga para petinggi bangsa pedang surgawi, tapi sekarang, bahkan Bistamer level rendah seperti itu tahu. Siyu penasaran. Saya dengar di kompetisi saat itu, legenda bisa dikatakan ada di mana-mana. Tuan lebih rendah dari anjing. Selain itu, para jenius ini semuanya berusia di bawah 30 tahun. Ini lebih berharga daripada konferensi uji coba pedang negara kita. Sayangnya, saya tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri atau melihat isi dari pertempuran itu.
Ekspresi Chen Luo sangat menyesal. Si Yu tenang. Itu bukan masalah besar. Meski tidak melihat proses kompetisi, dia melihat juara dunia. Kemudian, Si Yu bertanya, sepertinya kompetisi seperti itu akan segera diadakan. Negara Pedang Surgawi kami tidak berpartisipasi terakhir kali, tapi kali ini, kami tampaknya tertarik untuk berpartisipasi. Semua orang di sekte sedang mendiskusikan ini sekarang. Saya juga mempelajarinya dari seorang penatua dengan hubungan yang baik. Si Yu mengerti. Ini karena dewa dari bangsa pedang surgawi telah melewatkan berita langsung tentang kebangkitan mythical dan menyesalinya sekarang. Mungkin awalnya mengira itu hanya kompetisi dunia biasa, tetapi siapa yang tahu bahwa itu benar-benar akan mengungkap berita eksplosif seperti mythical revival. Situasi saat ini adalah pertemuan uji coba pedang tahun ini, uji coba reruntuhan pedang surgawi, tampaknya diadakan lebih awal. Ini dalam sebulan. Selain itu, ini adalah uji coba terbesar. Negara ingin memilih sekelompok orang jenius yang berpotensi dan segera berkonsentrasi untuk memelihara mereka. Bertarunglah dalam kompetisi spesial itu. Dan sekte kami juga memperluas posisi murid inti baru-baru ini karena ini. Tidak perlu Beastamer level 5 atau hewan peliharaan tingkat raja. Selama potensi dan bakat Anda tidak buruk, Anda bisa langsung menjadi murid inti dan menikmati kultivasi sekte tersebut. Kemudian, Anda dapat berpartisipasi dalam ujian pedang bulan depan. Aku memberitahu tetua itu tentang situasimu. Dia mengatakan bahwa Anda dapat langsung berpartisipasi dalam penilaian murid inti. Tentu saja, saya juga bisa berpartisipasi. Benar-benar, tentu saja. Jantung Si Yu berdetak kencang. Tuan yang baik, Tuan yang baik. Untungnya, dia datang ke negara pedang surgawi lebih awal. Kalau tidak, jika dia menunda sebulan lagi, bukankah dia akan langsung melewatkan uji coba reruntuhan? Dia tidak tahu berapa lama untuk masuk lagi. Bab 1012 rencana tidak dapat mengikuti perubahan 3. Ling bahkan mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru. Akan baik-baik saja jika itu mempercayainya. Keberuntungan itu palsu. Apa isi dari penilaian murid inti? Si Yu bertanya. Chen Luo berkata, kamu harus mengalahkan binatang percobaan tingkat raja dan biarkan para tetua menentukan apakah kamu memiliki potensi untuk menjadi murid inti. Penilaiannya 3 hari. Ini akan berlangsung selama seminggu. Baik itu murid sekte dalam atau luar, mereka dapat berpartisipasi dalam penilaian. Jika mereka dipromosikan menjadi murid inti, mereka dapat langsung melamar sumber daya budidaya dari sekte tersebut. Saudara Lin, air sungai berlian yang Anda inginkan mungkin dapat diperoleh secara langsung dengan kesempatan ini. Kalau begitu aku akan menunggu 3 hari. Petik terbalik. Si Yu mengangguk. Bukankah itu hanya persyaratan untuk memiliki kekuatan pertempuran semu tingkat master? Persyaratannya tidak tinggi. 3 hari kemudian, di Trial Peak. Si Yu tiba. Pada saat ini, ribuan orang berkumpul di sini, mengelilingi duel arena yang besar. Di arena duel, tumpukan pedang gigi badak tingkat raja tingkat rendah berdiri di sana. Tubuh besar mereka, gigi tajam, dan tubuh seperti logam memancarkan pencegahan samar yang membuat para penjinak binatang buas di sekitarnya sedikit gugup. Chen Luo tiba lebih awal. Ketika dia melihat Si Yu, dia berteriak, Kakak Lin, daftar dan antre untuk penilaian di sini. Kamu adalah murid sekte luar sekarang. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam penilaian, Anda harus mengisi rekomendasi. Anda bisa langsung mengisi Penatua Lu. Tidak apa-apa jika kita tidak lulus, tetapi jika kita lulus, Penatua Lu juga dapat memperoleh beberapa keuntungan. Ketika saatnya tiba, setelah kita menjadi murid inti, dia juga bisa menjaga kita. Si Yu berkata, baiklah. Mekanisme ini terus membuat Si Yu merasa bahwa petinggi dari Sekte Iblis mendorong para tetua mereka untuk mengikat para jenius di mana-mana. Sekte luar, daftarkan informasinya. Si Yu pergi ke tempat yang disebutkan Chen Luo. Staf pendaftaran menyerahkan kuas dan buklet. Si Yu menulis nama dan latar belakangnya di buklet. Adapun latar belakangnya, itu pasti latar belakang seorang jenius pengembara yang terlihat nyata tetapi tidak dapat diselidiki setelah mencuri ingatan banyak murid Sekte Iblis melalui bugi. Setelah menyelesaikannya, Si Yu berbaris. Pada saat ini, Chen Luo, yang bertugas mengirimkan berita ke Si Yu, juga datang sambil tersenyum. Kali ini, ada seorang pria dan seorang wanita dengan pakaian sekte dalam di sampingnya. Kakak Lin, ini Hal,
Ini Hongran. Mereka berdua murid sekte dalam, dan ada kemungkinan besar mereka menjadi murid inti kali ini. Ini adalah saudara Lin Bai, yang saya sebutkan sebelumnya dan menyelamatkan adik perempuan saya. Chen Luo memperkenalkannya pada Si Yu dan yang lainnya. Si Yu mengobrol dengan orang-orang ini dengan sakit kepala. Pada saat yang sama, di duel arena, penilaian para murid inti berjalan lancar. Di platform tinggi, 5 penjinak binatang duduk di tempat tinggi, baik pria maupun wanita. Mereka tampaknya adalah tetua sekte dalam yang disebutkan Chen Luo. Pada saat ini, mereka sedang menilai para murid inti. Di bawah, setiap orang yang datang harus mengirimkan hewan peliharaan mereka untuk melawan badak taring pedang dalam duel. Namun, murid sekte dalam adalah murid sekte dalam. Ada sangat sedikit yang telah mencapai level 5 sendiri, dan bahkan lebih sedikit lagi yang hewan peliharaannya telah mencapai level raja. Masih terlalu sulit untuk menantang Sword Fang Rhinoceros tingkat raja dari ras raja. Bang! Seorang murid sekte dalam yang baru saja naik, di bawah kepemilikan hantu pedang, mengendarai kuda pedang bertanduk dan memiliki bola rumput pedang berduri sebagai pendukung. Dia tidak bertahan sama sekali dan langsung dijatuhkan oleh Sword Fang Rhinoceros. Sebuah lubang besar langsung didorong keluar dari tubuh kuda pedang bertanduk, dan darah mengalir terus-menerus. Di platform tinggi, seorang tetua penilai dengan rambut abu-abu pendek berkata dengan tenang, tidak cocok. Berikutnya, daftar pendaftaran secara bertahap dikirimkan ke sana. Ekspresi para sesepuh ini terlihat sangat santai, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Monark Rache, Sword Teeth Rhinoceros tingkat monarki, baik itu Sword Horn atau Sword Teeth, keduanya adalah senjata pembunuh yang mengejutkan. Perpaduan logam dan tanah juga membuat daya tahannya sangat baik dan sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, badak gigi pedang ini tidak memiliki niat untuk menggunakan keterampilan dan pencegahan super. Kalau tidak ada kandidat yang naik tadi yang akan bertahan dan akan kalah lebih cepat. Chen Luo mendarat di sampingnya dan berkata, Kakak Lin, bagaimana menurutmu? Hal dan Hongran bertanya kepada Si Yu karena bahkan Chen Luo hanya tahu bahwa Si Yu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah secara pribadi memverifikasi kekuatannya. Memang tidak mudah untuk dihadapi, kata Si Yu. Badak gigi pedang ini memiliki 1 juta poin energi. Little Ji, Daki, jika mereka tidak meletus, saat ini ada puluhan ribu poin energi. Ini adalah perbedaan lebih dari 10 kali. Nyatanya, tidak mengherankan jika orang-orang itu kalah telak. Bahkan dia, yang hanya menggunakan hewan peliharaan dari tim kedua untuk bertarung dan tidak mengekspos kartu trufnya seperti kehendak Tuan dalam pertempuran normal, mungkin harus sangat serius dan membiarkan Little Ji dan Daki bekerja sama dengan baik. Selain itu, dia tidak hanya harus mengalahkan musuh, tetapi dia juga harus mendapatkan pengakuan. Kalau begitu, dia harus lebih serius lagi, tapi dia tidak bisa terlalu serius. Selanjutnya, puncak pedang iblis, Lin Bai. Setelah sekian lama, Si Yu menunggu namanya. Sejauh ini, hanya 2 orang yang lulus penilaian sekte dalam. Salah satunya adalah keempat hewan peliharaan itu bekerja sama dengan lebih baik. Statistik dan kemampuan mereka terjadi untuk melawan percobaan binatang buas. Adapun yang lainnya, meskipun hewan peliharaannya belum mencapai level raja, Beastamer sendiri telah mencapai level 5. Dengan peningkatan bakat penguatan yang lebih kuat, ia berhasil mengalahkan percobaan di atas levelnya. Setelah mendengar namanya, Si Yu memandang Chen Luo dan yang lainnya, seolah bertanya apakah mereka mendaftar. Kakak Lin, pergi dulu. Chen Luo tersenyum dan berkata, pet saya masih memiliki 1 luka yang belum pulih. Bab 1013 rencana tidak dapat mengikuti perubahan 4. Si Yu tidak bisa menyangkalnya dan berjalan menuju duel arena. Pada saat ini, saat Si Yu berjalan ke arena duel dengan pakaian murid sekte luar, kerumunan di sekitarnya langsung berdiskusi. Sekte luar, apa yang sedang terjadi? Saya mendengar bahwa jika seorang tetua merekomendasikannya, sekte luar juga dapat langsung berpartisipasi dalam penilaian inti. Itu harus menjadi seorang jenius yang ditarik dari keluarga oleh seorang tetua pada menit terakhir. Itu tergantung pada kekuatannya. Di peron tinggi, saat Si Yu berjalan keluar, seorang wanita cantik montok memandangi pria tua pendek dan malang di sampingnya. Penatua Lu, orang yang Anda rekomendasikan. Hah, Penatua Lu tertegun. Pada awalnya, dia tidak memiliki kesan tentang Si Yu,
Tetapi kemudian dia ingat bahwa seorang murid sekte dalam dengan bakat yang cukup bagus sepertinya telah merekomendasikan seseorang kepadanya. Mengontrak naga bumi dari ras raja pasti memiliki potensi seorang guru. Jika tumbuh secara normal, itu pasti akan menjadi murid inti. Saya dengan santai merekomendasikannya. Saya juga tidak tahu kekuatannya, tetapi itu seharusnya cukup bagus, kata Penatua Lu dengan santai. Murid sekte dalam itu tidak akan membohonginya. Di bawah tatapan semua orang, Si Yu sudah melangkah ke duel arena. Di sisi lain, Sword Fang Rhinoceros yang sangat menindas perlahan berjalan keluar dari kerumunan binatang buas. Panjangnya lebih dari 5 meter dan tinggi 2 meter. Tubuhnya terlihat sangat rumit, tetapi juga terlihat sangat kuat. Itu mengenakan kulit tebal seperti baju besi, dan ada tanduk seperti pedang di mulutnya. Selain 2 gigi pedang di bawah mulutnya, dia tampak seperti pendekar pedang 3 bilah. Mengaum, sosok seperti logam itu meraung, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Setelah badak gigi pedang besar dilepaskan, ia bergerak menuju Si Yu. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, Si Yu juga memanggil peliharaannya. Hu, hembusan naik, dan titik-titik cahaya biru dengan cepat terhubung ke lintasan, membentuk susunan lingkaran besar yang tampak seperti peta bintang. Itu muncul di tanah. Diagram pemanggilan biru, Bistamer level 4. Sekte luar ini memang tidak sederhana. Melihat level Si Yu, semua orang sedikit terkejut dan terungkap seperti ekspresi yang diharapkan. Di saat berikutnya, ekspresi mereka semakin terkejut. Mengaum, karena sosok yang muncul di susunan pemanggilan sebenarnya adalah seekor naga. Itu tertutup sisik naga coklat tanah, dan mata abu-abunya yang mengesankan dan mendominasi bersujud di tanah. Tubuhnya bahkan lebih besar dari Sword Teeth Rhinoceros. Drake dari ras raja, naga bumi. Apa latar belakangnya? Tidak apa-apa jika itu adalah ras raja, tapi sebenarnya itu adalah seekor naga. Juga, binatang Duckbill. Ini bukan Duckbill Kuas Beast, tapi Duckbill Beast. Tunggu, hanya ada 2. Semua orang pertama kali dikejutkan oleh hewan peliharaan dari ras raja, tetapi ketika mereka melihat bahwa hewan peliharaan kedua yang dipanggil Si Yu hanya dari ras Transcendent dan bahwa dia hanya memanggil 2 hewan peliharaan, mereka dengan cepat menjadi sangat bingung. Mengaum, Little Ji sombong. Bebek sampah, meski mundur, terlihat lebih kuat darinya. Daki sialan. Ledakan. Sebelum mereka terlalu bingung, seolah-olah merasakan ancaman naga bumi, gerakan Sword Teeth Rhinoceros mulai gelisah. Itu meraung dan pencegahannya meletus. Ledakan. Untungnya, itu hanya pencegahan tingkat mahir yang belum membentuk aura raja. Little Ji dan Daki yang berseberangan tidak terpengaruh sama sekali. Lagi pula, mereka memiliki wasiat tingkat menengah dan wasiat tuan. Mereka tidak bercanda. Mengaum. Pada saat yang sama, Sword Teeth Rhinoceros langsung menyerang. Selain itu, 2 gigi pedang dan 1 tanduk pedang langsung bersinar dengan cahaya coklat keemasan. Melihat ini, sebagian besar murid membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak menyangka Sword Teeth Rhinoceros ini menggunakan skill ras super, pedang berat segitiga. Apakah itu garis keturunan naga dari naga bumi yang memberinya tekanan? Ini adalah skill super sejak awal. Tidak mudah bagi pihak lain untuk melawan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berputar-putar dan menemukan peluang. Mari kita lihat bakat menjinakkan binatang apa yang dia miliki. Dia tidak terlihat panik. Dia pasti memiliki Beastaming talent yang sangat kuat. Semua orang menilai bahwa satu-satunya peluang kemenangan Si Yu adalah dalam bakat menjinakkan binatangnya. Namun, perkembangan selanjutnya benar-benar berbeda dari yang dibayangkan semua orang. Si Yu sama sekali tidak berniat mengaktifkan bakat penjinakan binatangnya. Mengaum. Di hadapan serangan berkekuatan penuh dari Sword Teeth Rhinoceros tingkat raja dari ras raja, naga bumi yang besar langsung bertabrakan dengannya dengan mata merah. Tubuhnya bertabrakan dengan pedang berat berbentuk segitiga. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Apakah dia ingin mati? Level yang lebih rendah dan bahkan menahan skill super dengan tubuhnya, para penantang dengan lubang di tubuh mereka barusan adalah sebuah pelajaran. Namun, di bawah kekuatan besar pedang gigi badak, semua orang menemukan dengan tak percaya bahwa kekuatan fisik naga bumi juga sangat kuat. Sisiknya sebenarnya hanya sedikit hancur, dan pola halus muncul. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai cedera ringan. Mengaum. Little Ji meraung. Sampah. Meskipun tingkat energinya dibatasi oleh tingkat rendahnya,
fisiknya telah lama melampaui pangkat komandan biasa setelah dipukuli begitu lama. Selain itu, dengan aktivasi Reverse Scale, potensi fisik Little G semakin meningkat. Ini adalah keterampilan ras super naga bumi, skala terbalik. Keterampilan ini memperkuat kekuatannya. Namun, Earth Dragon level komandan ini sebenarnya dapat mengontrol kondisi skala terbalik crowd control. Adegan ini juga membuat para tetua sekte mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada dua cara bagi naga bumi untuk mengontrol skala terbalik crowd control. Salah satunya adalah kemahiran dari skala terbalik, dan yang lainnya adalah kemauan. Kehendak naga bumi ini mungkin luar biasa. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Little G adalah orang yang aneh. Dia murni tidak berani marah dan kehilangan akal, takut dipukuli. Kedua behemoth bertabrakan. Pada saat berikutnya, dengan ledakan, meskipun dikirim terbang dengan kekuatan naga bumi yang tidak mencukupi dan tubuhnya yang besar dihancurkan, badak gigi pedang jelas tersingkir untuk sesaat. Tubuhnya mundur dan tertegun di tempat sejenak. Saat berikutnya, Duckbill Beast yang telah diabaikan oleh semua orang bergerak. Itu membuka telapak tangannya yang tertutup, dan dua bila air muncul di tangannya. Saat Little G dikirim terbang, sosoknya melintas. Riak air tampak mengalir keluar dari mulut, mata, dan mulut bebek. Dengan konsentrasi penuh, sudah lama menunggu serangan jantung ini. Gerakannya seperti air yang mengalir saat turun ke kepala naga bumi tingkat raja yang tertegun sejenak. Dua bila air langsung menusuk kelemahan Sword Teeth Rhinoceros, matanya mengaum. Airnya meledak. Tubuh besar Sword Teeth Rhinoceros mundur lagi. Mata, mulut, dan lubang hidungnya terus berdarah saat ia melepaskan skillnya dengan kesakitan. Di bawah ancaman, bebek itu menginjak tubuhnya dan dengan lembut mundur, mendarat di tanah. Serangan ini merupakan pukulan telak bagi Sword Teeth Rhinoceros. Tidak ada yang menyangka bahwa bebek ini hanya akan menggunakan dua keterampilan untuk memberi lawan satu tingkat lebih tinggi darinya pukulan yang fatal. Itu masih bisa berkonsentrasi menggunakan Hard Strike meskipun ada pencegahan. Kesadaran pertempuran Duckbill Beast ini melebihi imajinasi semua orang. Dukun, leher. Namun, semua orang menyadari bahwa keterampilan berkelanjutan Siyu dan yang lainnya belum berakhir. The Duckbill Beast mundur. Naga bumi besar yang dikirim terbang sebenarnya tidak terlihat terluka sama sekali. Debu melonjak, dan dengan poni, tangannya memadatkan Earth Blades. Itu terus berlari dekat dengan Sword Teeth Rhinoceros dan dengan mudah menghindari serangan paniknya. Itu langsung menebas leher terlemah kedua. Karena serangan daki, badak bergigi pedang tidak memiliki kesadaran untuk menggunakan skill pertahanannya sama sekali. Di bawah tebasan Little G, semua orang melihat bahwa tubuh besar badak bergigi pedang langsung dikirim terbang oleh pedang. Itu jatuh ke tanah dan anggota tubuhnya bergerak-gerak. Meski masih memiliki kekuatan, kelemahannya telah diserang secara berurutan, dan kesadaran otaknya sudah kabur. Naga dan bebek diam-diam menempel satu sama lain dan memandang musuh dengan pengertian diam-diam. Adapun Siyu, dia mengangguk dengan tidak mengejutkan. Para murid dan tetua yang menyaksikan pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut. Pengalaman bertarung orang ini, apa yang terjadi? Tidak hanya tidak ada tekanan untuk bertarung di atas levelnya, tapi dia juga menekan pihak lain. Kakak Chen, kamu salah. Orang ini tidak kuat sama sekali. Orang ini tidak normal. Kedua teman Chen Luo terkejut saat melihat penampilan Siyu. Bagus. Pada saat ini, setelah tertegun sejenak, Tetua Lu langsung tertawa dan berkata, berjuang dengan baik. Sudah lama sejak aku melihat Bistamer bertarung begitu bersih di antara murid sekte dalam. Kamu lulus. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda juga akan menikmati perawatan dari seorang murid inti. Penatua Lu sangat gembira. Dia tidak menyangka Chen Luo akan mendorong seorang jenius seperti orang ini kepadanya. Lin Bai ini, sepertinya telah bergabung dengan Sekte Iblis untuk mendapatkan air sungai berlian. Untuk membiarkan Duckbill Beast berevolusi. Ini mudah. Selama dia bisa mencapai level 5 secepat mungkin, itu hanyalah air Diamond River. Itu mudah. Bab 1014 Evolusi Bebek. Kakak Lin perkasa. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Siyu turun dari duel arena. Setelah turun, semua orang menatapnya dengan kaget. Chen Luo dan yang lainnya, yang mengenal Siyu, membuka mulut mereka sedikit dan meremas. Terutama Chen Luo. Dia tahu bahwa Siyu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Tidak apa-apa,
Jawab Si Yu dengan tenang, berpikir pada dirinya sendiri bahwa mereka pasti tahu cara berbicara. Meskipun itu adalah negara totem kuno, kata-katanya jauh lebih baik daripada orang modern. Jika ini adalah Beastamers di universitas, mereka pasti akan mengatakan, impresif, awesome, dan imau, lagi. Beastamers mahasiswa saat ini benar-benar tidak berbudaya. Ini terlalu bersih. Chen Luo masih tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia menjamin bahwa dia tidak akan semulus Si Yu ketika dia naik. Tidak apa, saya baru saja mengalami terlalu banyak pertempuran saat saya mengembara, kata Si Yu. Kemana saya harus pergi selanjutnya? Saya harus dianggap sebagai murid inti sekarang, kan? Para tetua barusan sepertinya mengatakan bahwa dia telah lulus. Chen Luo berkata, ketika penilaian hari ini berakhir, seorang tetua akan mengambil inisiatif untuk mencarimu. Saudara Lin, jangan khawatir. Mengapa kita tidak merayakannya terlebih dahulu untuk memberi selamat kepada Brother Lin karena telah maju ke inti? Aku pasti akan melakukannya lain kali. Semua yang terbaik. Saya akan menunggu yang lebih tua untuk menghubunginya. Si Yu pergi dengan bersih, memukau Chen Luo dan yang lainnya. Jadi bagaimana jika dia sudah maju ke inti? Mengapa dia begitu tertutup? Setelah menyelesaikan penilaian murid inti, Si Yu dengan tegas menunggu. Hari sudah hampir malam. Seperti yang diharapkan, Penatua Lu, yang bertanggung jawab atas penilaian inti, muncul di luar kediaman Si Yu. Apakah Lin Bai ada di sini? Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, spirit Wong Silek tiba-tiba terbang keluar ruangan. Itu memasuki tubuhnya tanpa dia sadari. Tingkat 6 Beastamers dan tetua sekte dalam dianggap relatif sebagai petinggi inti. Selanjutnya, Si Yu berencana menggunakan identitasnya untuk benar-benar menetap di Sekte Iblis untuk menghindari masalah tanpa akhir. Adapun menjadi satu tingkat lebih tinggi, pengaruh Bugi tidak begitu stabil. Setelah Bugi mengendalikan pikirannya melalui kekuatan psikis Bunda Permaisuri, tetua Lu ini langsung terpana. Penatua Lu, jenius. Dia harus menerimanya sebagai murid. Sesaat kemudian, Si Yu tidak hanya mendapatkan pakaian dan token dari seorang murid inti, tetapi dia juga menjadi seorang super jenius yang layak dipelihara di mata tetua Lu. Jika bukan karena Bugi terus mempengaruhi keputusannya, dia akan segera mengambil Si Yu sebagai murid pribadi. Dengan alat tingkat tinggi seperti Penatua Lu, Si Yu merasa bahwa selanjutnya dia akan merasa sangat nyaman. Di dalam ruangan, Si Yu memegang token murid inti dan menganalisisnya dengan cermat. Murid sekte dalam dapat memasuki alam mistik di gunung dan membantu hewan peliharaan mereka memahami keterampilan niat pedang. SWOT Intense Skill, terus terang, adalah skill yang mirip dengan pencegahan. Ini mirip dengan Dragon Might, tetapi fondasinya lebih kuat dari pencegahan. Itu bisa langsung membungkus dan meningkatkan kekuatan skill enhancement. Chitong telah menggabungkan Phoenix SWOT Intense melalui SWOT Dao Resistance dan pencegahan level maksimal. Mempelajari niat pedang biasa hanyalah lapisan gula pada kue. Petik 2. Kuncinya adalah salah satu warisan super dari Sekte Iblis, Nirvana SWOT Intense. Sebelum pergi, aku harus mempelajari atau menyalin ini. Setelah menjadi murid inti dari Sekte Iblis, dia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari salah satu dari 6 keterampilan super. Nirvana SWOT Intense adalah salah satunya, dan juga yang paling berharga. Itu adalah skill niat pedang yang mengandung sifat kematian. Di bawah serangan Nirvana SWOT Intense, semua kehidupan akan terputus. Namun, keterampilan ini sangat sulit dipelajari. Saat ini, Sekte Iblis sepertinya hanya memiliki 2 kehidupan transenden yang telah menguasainya. Salah satunya adalah penjaga totem dari Sekte Iblis, dan yang lainnya adalah pet pedang kartu truf dari Master Sekte Iblis saat ini. Dari keduanya, satu adalah makhluk tingkat totem, dan yang lainnya adalah penjinak binatang tingkat legenda dengan kekuatan yang cukup bagus. Mungkin tidak mudah untuk menirunya tanpa ada yang menyadarinya. Namun, dia harus mengambil keterampilan ini. Si Yu ingin menirunya dan mengajarkan inkarnasi jiwa Chitong. Sangat menyenangkan untuk memantulkan spirit ascending saber yang diberikan oleh Dewa Babi, hidup dan mati. Meskipun ada juga kesempatan untuk skill seperti Undead Revival untuk menumbuhkan hukum kematian, bagaimanapun juga itu bukanlah skill tipe pedang yang berfokus pada serangan. Setelah memikirkannya,
Siyu bersiap untuk langsung pergi ke Tanah Suci untuk mempelajarinya ketika saatnya tiba. Dengan bakat dan pemahaman Qitong, bagaimana jika langsung mempelajarinya? Tapi sekarang, dari ingatan Elder Lu, hal terpenting sekarang adalah menjadi Beastamer level 5 dengan cepat. Jika dia tidak bisa mencapai level 5 dalam sebulan, bahkan jika seorang tetua merekomendasikannya, mungkin akan sangat sulit untuk mewakili Sekte Iblis untuk berpartisipasi dalam ujian pedang. Ambang uji coba pedang kali ini mungkin dinaikkan ke level 5. Singkatnya, ketika dia mencapai level 5, itu akan menjadi inti sebenarnya. Selama periode khusus ini, jika dia dihargai oleh para tetua, bahkan mungkin untuk langsung mendapatkan sumber daya yang cukup bagus. Hampir sebulan kemudian, di bawah asuhan tetua Lu, Siyu seperti ikan di dalam air di Sekte Iblis. Karena dia adalah seorang jenius yang dihargai dan dipelihara oleh Penatua Lu, tidak ada yang mengganggu Siyu. Siyu senang bisa bebas dan mengolah Qitong secara mendalam. Pertama adalah keterampilan inkarnasi jiwa Qitong, yang telah sepenuhnya ditingkatkan menjadi transenden oleh Siyu. Sama seperti Superalloy saat itu, skill evolusi Qitong juga sangat luar biasa kali ini. Kemahirannya sangat tinggi. Ada total 4 klon dalam inkarnasi jiwa tingkat transenden. Saat ini, keempat klon ini mulai dikembangkan oleh Siyu satu persatu. Seseorang menelan Heart Flame dan fragmen dunia roh dan menguasai perubahan spasial, berubah menjadi pedang spasial. Seseorang tumbuh dengan bantuan Flame of Regeneration dan terus memahami hukum kehidupan, berubah menjadi pedang kehidupan. Bab 1015 Evolusi Bebek 2. Yang lainnya memasuki dunia mistik dengan bantuan Siyu dan Penatua Lu untuk memahami Nirvana Sword Intent di dunia mistik Sekte Iblis. Karena bakat dao pedang Qitong yang kuat dan buah pohon dunia, Siyu hanya menghabiskan beberapa hari tanpa perlu menirunya. Klon Qitong berubah menjadi pedang kematian dan memahami Nirvana Sword Intent. Adapun yang terakhir, Siyu belum merawatnya. Itu terutama karena dia kekurangan bahan kultivasi dan sedang menunggu besi meteor tingkat dewa dari reruntuhan pedang surgawi. Saat ini, klon ini bahkan lebih kuat dari klon Bin Bear 11 dengan bantuan tumpukan sumber daya legendaris dan bahkan tingkat dewa. Setelah lebih dari setengah bulan, persiapan evolusi Qitong dapat dikatakan akan segera berakhir. Pada saat yang sama, Siyu tidak menganggur. Dia mereplikasi total 21 skill tipe pedang yang cocok untuk Qitong dan mengajarkannya ke berbagai klon dan bahkan fusi Qitong. Adapun mengapa itu tidak langsung diajarkan ke tubuh utama, itu karena sifat dari inkarnasi jiwa tingkat transenden sangat mirip dengan perpaduan keterampilan. Pada akhirnya, semakin kuat kekuatan yang dikuasai oleh klon tersebut, semakin kuat skill baru yang bisa dibangkitkan selama fusi dan evolusi. Untuk evolusi sempurna Qitong, Siyu bisa dikatakan sangat khawatir. Dia tidak pernah begitu siap untuk evolusi hewan peliharaan lainnya. Ini juga karena Qitong tidak memiliki domain pikiran yang sesuai, dan Siyu juga berjanji untuk mengembangkannya menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, hanya bisa menumpuk pondasi, dan sumber daya. Tentu saja, melihat Qitong yang ramping dan cantik berlatih permainan pedang di reruntuhan setiap hari juga merupakan salah satu dari sedikit kesempatan bagi Siyu untuk bersantai selama periode waktu ini. Selain itu, meskipun dia telah mempelajari keterampilan dengan gila-gilaan baru-baru ini, kultivasi Siyu sendiri tidak ketinggalan. Level Beastaming Space keduanya akhirnya mencapai level 5, level Master. Itu semakin dekat dan semakin dekat ke level Beastaming Space pertama. Siyu asli mengeluh setiap hari bahwa tidak ada cukup slot kontrak. Sekarang, slot kontrak jauh melebihi jumlah hewan peliharaan di sekitarnya. Sekarang, tanpa penekanan spasial level, Siyu akhirnya bisa membiarkan Little Ji dan Daki menerobos ke level Raja. Lin Bai. Saat ini, Penatua Lu, yang telah menjadi salah satu dari dirinya sendiri, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah bekerja dengan gila-gilaan untuk Siyu selama sebulan terakhir seperti seorang pengasuh. Ini adalah sungai berlian dan bunga iblis. Ketika tetua Lu yang pendek mendengar bahwa Siyu telah mencapai level 5, dia segera melamar sumber daya evolusi Dark Bilbis dari sekte tersebut dan berlari untuk menawarkannya kepada Siyu. Biarkan Dark Bilbis memakan bunga roh jahat dan bersentuhan dengan sungai berlian. Gunakan kekuatan sungai berlian untuk membersihkan kekuatan roh jahat. Jika berhasil, itu bisa berevolusi menjadi Demon Vanquishing Dark. Jika kamu gagal,
itu mungkin kehilangan kemauannya dan jatuh ke dalam keadaan kacau. Bahkan mungkin bebas dari kontrak, jadi jika Anda ingin Duck Bilbis berevolusi, Anda harus siap. Semoga beruntung. Selama Duck Bilbis Anda menyelesaikan evolusinya, Anda dapat mengontrak 2 hewan peliharaan tingkat raja dari ras raja. Hampir 100% dari mereka dapat mewakili Sekte Iblis untuk berpartisipasi dalam ujian pedang ini. Terima kasih, Tetua Lu. Siyu berterima kasih saat dia mengambil sumber daya evolusi. Setelah Elder Lu pergi, Siyu memegang Diamond River Water dan Evil Demon Flower dan berpikir keras. Lebih baik membiarkan Daki berevolusi terlebih dahulu. Kolom keahliannya benar-benar terlalu menyedihkan. Selama kurun waktu tersebut, Siyu tidak lupa mengasuh Little Ji dan Daki, tapi investasinya pasti tidak sebesar tim 1. Saat ini, pertumbuhan Little Ji, Daki, dan yang lainnya bergantung pada eksperimen tim 1. Misalnya, jika baby ginseng tidak menggunakannya sebagai eksperimen, siapa yang akan digunakan sebagai eksperimen? Oleh karena itu, Ji kecil mempelajari pedang super berat, dan Daki juga mempelajari pedang gelombang. Ji kecil masih baik-baik saja. Itu memiliki keterampilan yang cukup. Bagaimanapun, itu adalah ras tuan. Daki dalam masalah. Itu hanya ras yang transenden. Itu hanya memiliki total 4 keterampilan. Pedang air tingkat menengah, serangan jantung, pemurnian, tingkat mahir, pedang gelombang. 2 lainnya adalah keterampilan mengajar, keterampilan non-rasial. Dia tidak tahu berapa banyak keterampilan yang bisa dibangkitkan oleh Devouring Abyss Seed setelah benar-benar membangkitkan kekuatan jurang, tetapi dari kelihatannya, fondasinya terlalu lemah. Tim pertama Siyu belum bisa diasuh, dan dia tidak punya waktu untuk menemukan keterampilan kontrak untuk bergabung dengan tim kedua untuk saat ini. Oleh karena itu, lebih baik berevolusi tambahan sekarang. Lagi pula, semakin banyak evolusi, semakin kuat fondasinya. Demon Vanquishing Duck, mekanisme evolusinya adalah menggunakan kekuatan pembersihan untuk menekan kekuatan iblis. Ini sangat mirip dengan keadaan Daki saat ini. Lagi pula, itu juga mengandalkan pembersihan tingkat maksimal untuk menekan kekuatan jurang maut. Aku ingat bahwa skill super dari Demon Vanquishing Duck tampaknya merupakan skill untuk melawan kekuatan iblis. Setelah mempelajari ini, itu bisa lebih stabil setelah berevolusi menjadi Abyss Demon Duck, kalau dia mengamuk. Siyu membawa sumber daya dan masuk ke kamar. Dia memasuki reruntuhan dan meninggalkan Bugi berjaga-jaga untuk mengisolasi fluktuasi spasial, jika ada yang menemukan bahwa dia, Siyu, sering masuk dan meninggalkan ruang lain. Di reruntuhan, Daki memegang pedang gelombang dan melawan Little Ji, yang memegang pedang super berat. Itu sedang melatih kekuatannya dan mempersiapkan ujian pedang. Mengaum, aku, Raja Bumi. Dukun, Raja apa? Daki mengirim Little Ji terbang dengan Heartwave Sword. Pada saat yang sama, itu dikirim terbang. Ledakan. Dalam debu, kedua hewan peliharaan itu dikirim terbang. Siyu, yang baru saja tiba di dalam, kebetulan muncul saat Little Ji terbang mundur. Tak berdaya, dia menangkap dan mengangkat mesin kecil sepanjang 10 meter itu dengan satu tangan dan dengan santai melemparkannya ke samping. Bang! Ji kecil. Daki terbang mundur, W. Seperti yang diharapkan, itu bahkan masih tidak bisa mengalahkan Beast Tamer sendiri. Bab 1016 Evolusi Bebek 3. Setelah kedua hewan peliharaan berhenti berkelahi, Siyu berkata, kalian berdua bersiaplah. Little Ji, pergi ke domain gravitasi yang dibuat oleh Bugi dan gunakan tekanan gravitasi untuk menerobos ke tingkat raja. Daki, kemarilah dan jalani terobosan evolusi. Kalian berdua tidak perlu menekan level kalian lagi. Menerobos ke tingkat raja hari ini. Mengaum, dukun, raja, Little Ji dan Daki sangat bersemangat. Bisakah dia akhirnya menerobos? Mengaum, namun, terobosan evolusi. Little Ji menatap Daki dan kemudian Siyu. Ini adalah Demon Vanquishing Duck sebelumnya. Mengaum, kalau begitu aku akan menerobos dulu. Kata Little Ji. Daki tampak jijik, tidak ingin dilihat oleh Little Ji. Adapun Siyu, dia terkekeh dan langsung menyerahkan botol air sungai berlian emas dan bunga iblis hitam di dalam wadah ke Daki. Datang, datang, datang. Biarkan saya memindai sumber daya evolusi terlebih dahulu. Ning-ning. Pada saat yang sama, kakak perempuan Daki, Susu, dan Ling,
yang bertanggung jawab atas rencana pertumbuhan tim, juga segera bergegas ke tempat kejadian. Ling selalu khawatir bahwa beberapa orang nakal ingin mencelakakan mereka, jadi dia memindai sumber daya dari dunia luar dengan sangat ketat dan serius. Namun, Susu mengangkat bahu. Proses evolusi bebek penakluk iblis harus memakan racun sejak awal. Tentu, meskipun bahan evolusinya sedikit jelek, itu sudah cukup untukmu, kata Ling. Dukun tanda pagar tanda pagar tanda pagar. Daki menghancurkan wadah bunga setan jahat dengan ekspresi tragis dan memasukkan bunga itu ke paruhnya dalam satu gigitan, mengunyahnya secara acak. Menghadapi tatapan sekelompok orang, di saat berikutnya, kekuatan iblis dari bunga iblis berubah menjadi gelombang yang merusak seluruh tubuh Daki. Tetapi, sebelum dapat bersentuhan dengan sungai berlian untuk melawan kekuatan iblis ini langsung ditundukkan oleh kemauan kuat Daki dan pengalamannya yang kaya dalam melawan kekuatan abisal. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan iblis, dan ekspresi Daki tenang. Dukun, itu dia, Ling, berhenti bersikap nakal. Aktifkan beberapa kekuatan abisal untuk diintegrasikan ke dalam kekuatan iblis dan bersentuhan dengan sungai berlian. Dukun, setelah mendengar itu, Daki mengangguk. Pada saat berikutnya, ia mengeluarkan kacang reinkarnasi abis dan menelannya. Pada saat yang sama, bebek itu menghancurkan botol berisi air sungai berlian. Air kemasan mengalir di lengannya dan ke seluruh tubuhnya. Air pembersihnya juga dipenuhi dengan kekuatan lemah saat ini. Dalam sekejap, aura iblis yang mengerikan pertama kali muncul di tubuh bebek. Kemudian, tepat di belakang itu, di bawah cahaya emas suci yang seperti Buddha mulai melawan aura iblis. Dukun, saat bebek itu berteriak, kehendak tuannya meletus, dan tingkat energinya naik dengan mantap. 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta. Pada akhirnya, tingkat energi bebek berhenti di 2 juta. Siyu sangat terkejut, karena Demon Vanquishing Duck hanyalah ras raja tingkat rendah, dan kemahiran keterampilan bebek tidak setinggi itu. Dapatkah tingkat energinya menjadi begitu tinggi setelah evolusi? Seharusnya perlawanan tuan, kekuatan jurang maut, dan kekuatan pemurnian yang memperkuat efek evolusi. Sayangnya, hanya ada satu skill super. Namun, meski begitu, bebek penakluk iblisnya seharusnya tidak sesederhana ras raja tingkat rendah. Dia merasa bahwa itu bisa dievaluasi sebagai ras tuan semu. Di bawah cahaya evolusi emas, tubuh Daki juga mencapai tinggi hampir 2 meter. Kulit biru sudah menghilang dari seluruh tubuhnya. Sebagai gantinya adalah bentuk bebek yang gagah berani yang tampak seperti basah kuyup dalam air emas dan memiliki warna Buddha Vajra. Dukun, Duck King Kong melotot, aura pencegahan dan dominasinya terungkap. Air logam tertinggal di tangannya, dan senjata berbentuk alu mengembun di tangannya. Keahlian, Demon Subduing Alu. Level, Super. Statistik, Air. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan senjata yang dapat menghilangkan berbagai dosa dan menghancurkan berbagai kekuatan jahat. Kurang dari nama lebih besar dari bebek penakluk setan. Statistik, Air. Race level, Raja tingkat tinggi, Kuaso Overload. Tingkat pertumbuhan, tingkat Raja. Keterampilan ras. Menengah, Pedang Air, Transcendent, Serangan Jantung, Transcendent. Lanjutan, Pedang Hati, memulai. Super, Alu Penakluk Setan, memulai. Keterampilan mengajar. Menengah, Pemurnian, Kecakapan Dao. Lanjutan, Meriam Gelombang Ahli Pencegahan, memulai. Mengaum, pada saat ini, Little G menaksir bebek yang sangat suci, yang fluktuasi energinya terlihat lebih kuat dari yang dibayangkan. Itu sedikit sunyi. Begitu sengit. Adapun Susu, sangat bersyukur bahwa bentuk Duck Vanquishing Duck Daki tidak terlihat begitu kotor lagi. Ning, itu layak untuk didorong. Dukun, saat ini, Daki dengan penuh semangat menunjukkan kekuatannya kepada Siyu, Susu, dan yang lainnya. Selain Demon Subduing Pesel, ada juga Heart Sword. Keterampilan, Pedang Hati. Level tinggi. Statistik, Semangat. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari pedang menebas tubuh dan hati menebas jiwa. Pedang hati dapat memotong 7 emosi dan 6 keinginan musuh. Dukun, Daki memandang Little G, menunjukkan bahwa itu bisa membantunya melatih keterampilan skala terbalik. Pedang hati dapat menekan amarahnya dan dengan cepat meningkatkan kemahiran skala terbalik, tetapi premisnya adalah untuk mengakui bahwa daratan juga merupakan wilayah laut.
Mengaum. Aku akan menerobos sekarang. Bertarung demi menerobos. Menghadapi bebek yang agresif, Ji kecil merasa sangat tertekan. Demon Fan Kuising Duck, salah satu hewan peliharaan unik di daerah Minghua. Ini sedikit seperti Buddhisme, kata Siyu. Baiklah, kultivator ganda Buddha dan iblis lainnya dari tim kedua. Meskipun evolusinya sedikit bergejolak, Siyu mengerti bahwa itu akan menjadi lebih mulus setelah menyatu dengan kekuatan jurang dan menguasai bentuk jurang setelah melihat Daki berhasil membangkitkan pedang hati dan alu penunduk setan. Setidaknya, itu tidak akan mudah hilang oleh kekuatan jurang. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah Daki berevolusi dan menerobos, Little Ji juga berlari ke area gravitasi dengan semangat juang yang tinggi. Sialan, melihat bahwa Daki sedikit luar biasa setelah evolusi dan terobosannya, Little Ji merasa bahwa tekanan gravitasi saja mungkin tidak cukup. Itu ingin mengajukan terobosan pemurnian dengan gravitasi dan magma dengan bugi. Bebek. Bab 1017 Sumber daya terbarukan Yun'an muncul. Setelah Daki berevolusi dan menerobos, Little Ji juga mengikuti. Dalam tekanan yang sangat tinggi dan lingkungan suhu tinggi, ia menggali potensinya secara ekstrim. Setelah menerobos, tingkat energinya mencapai 2,5 juta, terus menekan Daki. Lagi pula, Little Ji adalah monster hantu mekanis ras penguasa yang dimodifikasi oleh Ling dengan fosil Tyrant Dragon dan Earth Dragon. Dari segi potensi, itu pasti melebihi Demon Fan Kuising Ducks biasa. Ini juga normal. Premisnya adalah bahwa Daki tidak boleh minum obat untuk membangkitkan kekuatan kehidupan sebelumnya. Singkatnya, setelah kedua belah pihak selesai, Little Ji dan Daki memulai babak baru pertempuran. Siyu memilih untuk mengabaikannya. Selama pertempuran mereka tidak salah. Itu bisa meningkat satu sama lain. Dia pada dasarnya menutup mata. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah mengetahui bahwa Siyu berhasil menerobos, sementara Siyu terus menambahkan poin ke Citong. Tetua Lu telah berhasil merekomendasikannya sebagai salah satu penjinak binatang dari Sekte Iblis yang mewakili Sekte Iblis dalam ujian pedang. Kali ini, ada total 32 murid inti yang direkomendasikan oleh Sekte Iblis. Mereka semua berada di atas level Master. Bahkan ada Master Sekte muda yang telah mencapai ranah legenda. Namun, mungkin di mata Sekte Iblis, sebagian besar orang menemani Master Sekte Junior ini, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Nilai di sini hampir habis kering. Di halaman murid inti, Siyu menghitung keuntungan yang telah dia tiru di sini selama periode waktu ini dan sangat puas. Sekarang, mereka hanya menunggu pencabutan terakhir. Beberapa hari kemudian, Siyu mengikuti kelompok besar dari Sekte Iblis dan menyeberangi barat negara pedang surgawi ke Gunung Dewa Pedang di tengah negara pedang surgawi. Tanah ini sangat luas dan tak terbatas. Gunung itu kuno dan curam, seperti pedang yang menembus langit. Saat dia secara bertahap masuk lebih dalam, Siyu bisa merasakan bahwa ini pasti medan perang kuno. Bahkan rerumputan liar di pinggir jalan memiliki fluktuasi niat pedang yang lemah. Seperti yang diharapkan dari tanah suci bangsa pedang surgawi. Chen Luo menghela nafas. Dalam sebulan, Siyu tidak tahu bagaimana dia menerobos ke level 5 dan mendapatkan hewan peliharaan tingkat raja untuk mewakili Sekte Iblis dalam kompetisi. Namun, setelah menghitung dengan hati-hati, kekuatan Bistaming dari negara totem memang jauh lebih rendah dari 7 negara. Gunung Dewa Pedang ada di depan. Setelah tiba di Tanah Suci, tidak seorang pun diizinkan untuk bertindak sendiri. Pemimpin Sekte Iblis kali ini adalah ketua sekte legendaris dari Sekte Iblis, Mo Ling, seorang wanita cantik yang dingin. Dikatakan bahwa ia lahir dengan tubuh pedang dan memiliki bakat menjinakkan binatang langka yang diperkuat oleh niat pedang. Itu diadopsi oleh penjaga totem dari Sekte Iblis, Elang Surgawi Bulu Pedang Langit Gelap. Setelah mengalahkan Master Sekte legendaris sebelumnya, ia berhasil menggantikan tahta. Yang disebut Sekte Iblis tampak mengesankan dan merupakan salah satu dari dua faksi utama negara pedang surgawi. Bahkan, itu setara dengan melakukan pekerjaan serabutan untuk Dark Heaven Sword Feather Divine Eagle tingkat totem. Lagi pula, dibandingkan dengan mencari makanan setiap hari, lebih mudah jika ada sekelompok pelayan yang menyiapkannya untuknya. Setiap bulan, sekte tersebut harus menawarkan sejumlah besar kristal energi kepada makhluk totem. Mereka tidak bisa melewatkan makan. Totem seperti kucing permata dan burung hantu pasti sangat menyukai ini. Tuan, itu seseorang dari Sekte Pedang.
Di samping Moling, seorang pemuda berusia 20-an dengan alis tajam dan mata berbintang tiba-tiba melihat ke langit. Roar, beberapa naga terbang tingkat penguasa menyeret istana terapung yang besar dan juga terbang ke arah Gunung Dewa Pedang. Jangan khawatirkan mereka, para petinggi dari Sekte Iblis berkata dengan tenang ketika mereka melihat pesaing terbesar mereka, Sekte Pedang. Siyu bercampur dalam kerumunan dan menguap. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak sabar untuk memasuki reruntuhan lagi. Pada saat yang sama, dia menyenandungkan nada di dalam hatinya. Bistaming, Yang Men. Setelah mengalami kesulitan dan penderitaan, saya mengalami malam yang panjang. Segera, kelompok dari Sekte Iblis tiba di Gunung Dewa Pedang dan tiba di puncak gunung mereka. Konferensi uji coba pedang adalah acara akbar di negara pedang surgawi. Lusinan faksi dari berbagai ukuran berkumpul, dan para jenius Bistaming dari seluruh negeri berkumpul. Pada saat yang sama, itu juga salah satu dari beberapa kali ketika penjinak binatang dari negara pedang surgawi dapat menyembah setengah dewa dari negara pedang surgawi saat ini, Dewa Hantu Pedang. Demigod bangsa pedang surgawi saat ini juga merupakan bentuk kehidupan mayat hidup seperti pendiri bangsa pedang surgawi. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka semua berasal dari ras yang sama dan lahir dari pedang antik. Di era di mana pedang antik tidak bisa menjadi roh, dapat dikatakan bahwa semakin sedikit barang antik tua seperti mereka yang selamat dari zaman dulu. Setelah Siyu dan yang lainnya tiba di puncak gunung Sekte Iblis, mereka melihat ke puncak utama. Ada seorang lelaki tua berambut putih sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Ini adalah pembawa acara konferensi uji coba pedang dan juga juru bicara Dewa Hantu Pedang. Dia juga satu-satunya legenda berjudul Bistamer di Heavenly Sword Nation. Selama periode ketika Dewa Hantu Pedang sedang tidur, dia bertugas mewakili semua hal. Kita semua di sini, kan? Di berbagai puncak gunung dengan berbagai ukuran, berbagai faksi telah berkumpul. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul, lelaki tua berambut putih itu akhirnya membuka matanya. Sebelum ujian pedang dimulai, kumohon, Dewa Pedang. Meski sudah tua, suaranya sangat tajam, menyebar ke setiap gunung yang tinggi. Tolong, Dewa Pedang, saat dia selesai berbicara, perwakilan dari faksi, termasuk Master Sekte Moling dari Sekte Iblis, berbicara pada saat yang sama, terlepas dari status mereka. Faktanya, sebelum Siyu datang, dia juga telah diajari prosedur ujian pedang oleh Tetua Lu. Pada saat ini, dia seperti seorang penipu saat dia bergumam dengan semua orang. Tolong, Dewa Pedang, itu hanya sebuah kalimat. Dia hanya ingin Dewa Pedang dari negara pedang surgawi segera keluar dan membuka pintu ke alam mistik untuknya. Setelah tiba, Siyu membiarkan Bugi merasakannya secara diam-diam. Dia tidak merasakan reruntuhan pedang surgawi. Seperti yang diharapkan, tidak mudah menemukan reruntuhan yang mendekati level dewa. Bab 1018 Sumber Daya Terbarukan, Yun-An muncul 2. Namun, ketika Bugi mencapai level totem dan kontrol spasialnya mencapai transenden, seharusnya tidak sesulit itu. Dewa Pedang, ratusan suara bergema di Gunung Dewa Pedang. Pada saat yang sama, riak spasial muncul di langit. Ledakan, di bawah sambaran petir, seolah-olah Dewa Hantu Pedang yang sedang tidur telah dibangunkan, langit segera menjadi gelap. Retakan, di udara, celah spasial yang besar muncul. Tepat di belakangnya, tubuh roh besar yang diselimuti warna merah tua seperti iblis muncul. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi aura gelap yang mengerikan. Aliran jahat melonjak, memancarkan cahaya hitam yang memenuhi langit, dan kekuatannya sangat besar. Dewa Pedang, suara itu masih bergema, tetapi sebagai juru bicara Dewa Pedang Hantu, lelaki tua berambut putih itu jelas terpana saat Dewa Pedang muncul. Karena dia merasakan aura yang tidak biasa dari pihak lain. Sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk para pemimpin dari faksi lain, mereka juga merasakan ketidaknormalan Dewa Hantu Pedang, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Mereka hanya berpikir bahwa Dewa Pedang telah menerobos lagi. Di kerumunan, hanya satu murid yang tiba-tiba menyempit, mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak percaya saat dia melihat ke langit. Orang ini adalah Siyu. Karena dia merasakan aura klan Yun yang sangat akrab pada Dewa Hantu Pedang dari negara pedang surgawi sehingga dia tidak mungkin salah. Bagaimana ini mungkin? Siapa itu? Siyu bergumam di dalam hatinya. Dengan ledakan, di bawah tatapannya yang tidak percaya,
Dewa Hantu Pedang yang seharusnya muncul kali ini untuk memimpin konferensi uji coba pedang dan mengaktifkan reruntuhan pedang surgawi untuk para jenius dalam konferensi uji coba pedang langsung jatuh dari riak spasial. Tiba-tiba jatuh. Itu seperti mayat yang terlempar dari langit, berubah menjadi meteor yang menghantam udara dan mendarat dengan ledakan. Bang! Tubuh roh jasmani Dewa Hantu Pedang mendarat di tanah, menyebabkan suara yang sangat keras, membuat semua orang yang hadir mengangkat kepala karena terkejut, tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan kebingungan. Melihat tubuh besar yang telah jatuh di depannya, juru bicara Dewa Hantu Pedang, lelaki tua berambut putih, melebarkan matanya hampir seketika. Dia mundur selangkah dan berkata dengan suara yang sangat serak. Tidak mustahil. Ini, Dewa Pedang terbunuh. Peringatkan seluruh tempat. Apa? Mustahil. Tuan Dewa Pedang, itu. Pada saat ini, ketika tubuh besar itu mendarat, juru bicara Dewa Hantu Pedang mengeluarkan teriakan yang tidak bisa dipercaya. Para penjinak binatang dari seluruh negara pedang surgawi yang berpartisipasi dalam konferensi pedang berbicara dengan tidak percaya dan terkejut. Swoosh! The Beastamers di sisi Sekte Iblis langsung melihat sekeliling seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Demigod terbunuh. Benar-benar lelucon. Musuh ada di langit. Banyak orang melihat ke langit. Di langit, setelah riak spasial, kabut hitam menyebar, dan retakan spasial yang lebih besar muncul. Kekuatan yang menakutkan terus datang darinya, mengguncang langit dan bumi. Setelah tubuh Dewa Hantu Pedang terlempar ke bawah, sebuah kaki besar sepanjang puluhan meter terentang dan melangkah keluar. Kemudian, monster mirip gunung itu turun di tengah tawa yang menggelegar. Itu adalah kera besar yang dipenuhi aura gelap. Rambut hitamnya berkumpul di sekitar wajahnya seperti iblis, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang tidak menyenangkan. Totem tercanggih. Saat mereka melihat monster ini, beberapa legenda Beastamers yang hadir menentukan bahwa monster di depan mereka pasti memiliki kekuatan totem kelas atas. Itu luar biasa kuat. Kebanyakan Beastamers segera mengirimkan hewan peliharaan mereka. Tubuhnya gemetar saat bersiap untuk bertarung. Tetapi pada saat yang sama, mereka sangat bingung. Meskipun pria ini terlihat sangat kuat, apa haknya untuk menyakiti Dewa Pedang? Dan, banyak orang tercengang dan memiliki ekspresi ketakutan, karena ini bukanlah akhir. Seperti yang terlihat, aura yang bahkan lebih menakutkan yang bisa menghancurkan langit mengungkapkan jejak. Tepat di belakangnya, seorang pria yang sangat besar menguraikan sudut sosoknya dengan bayangan hitam yang menutupi langit. Ini sepertinya makhluk berbentuk rusa. Tanduknya yang terjalin besar seperti gunung yang terus-menerus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Hanya dengan melihatnya, seolah-olah hatinya akan tenggelam ke dalam jurang di saat berikutnya. Tubuhnya terbuat dari patung iblis yang menari-nari seperti logam prismatik yang ditumpangkan. Pada logam ini, putih dan hitam berangsur-angsur berubah, memancarkan aura dewa iblis yang menakutkan yang sangat menindas. Sebelum monster itu benar-benar turun, kedua totem yang tidur di suatu tempat di bangsa kuno pedang surgawi membuka mata mereka dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Setengah dewa, bukan hanya mereka. Pada saat ini, semua orang di Gunung Dewa Pedang hampir pingsan dan merangkak turun setelah sudut sosok monster seperti dewa iblis terungkap. Pada saat itu, mereka hanya bisa melihat pupil hitam besar dan tanduk besar di langit. Namun, itu sudah cukup. Sebagai juru bicara Dewa Hantu Pedang, lelaki tua berambut putih itu bahkan pernah merasakan kekuatan Dewa Pedang, tapi saat ini. Pada saat ini, menghadapi monster aneh ini, ketakutan yang tak tertandingi lahir di hati lelaki tua berambut putih itu. Dia merasa monster ini jauh lebih kuat dari Lord Sword God. Hehehehe, ada cukup banyak orang. Kera hitam besar memandangi Beastamers di sekitarnya dan tertawa aneh. Dewa Iblis tertinggi meminta untuk berbicara. Perwakilan, tolong segera keluar. Saya menyarankan Anda, untuk tidak membuang waktu. Pada saat ini, semua orang dapat mengatakan bahwa kera besar dengan kekuatan totem kelas atas ini hanya dapat dianggap sebagai pembawa pesan dari bayangan gelap itu. Bahkan jika mereka melihat Dewa Pedang negara mereka jatuh di samping mereka dengan mata kepala sendiri, tekanan yang luar biasa ini membuat penjinak binatang dari bangsa pedang surgawi dan bahkan juru bicara Dewa Pedang tidak berani bertindak gegabah. Bab 1019 Sumber daya terbarukan Yun'an muncul 3. Tanpa diragukan lagi, Dewa Hantu Pedang, disakiti oleh mereka.
Tapi bagaimana ini mungkin? Tanpa ada yang menyadari. Itu membuat seluruh negara pedang surgawi tidak merasakan gerakan apapun. Lord Sword God juga seorang dewa. Aku, pada saat ini, sebagai juru bicara Dewa Pedang, lelaki tua berambut putih itu mau tidak mau mengambil langkah maju. Langkah ini tampaknya telah menghabiskan banyak keberanian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Apa yang telah kamu lakukan pada Dewa Pedang Dewa? Petik 2. Siapa sebenarnya kamu? Hehehehe. Oh, kera hitam besar memandangi lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum aneh. Orang itu belum mati, tapi tidak ada bedanya dengan mati sekarang. Adapun kita, kera hitam besar itu terus tertawa kecil. Saya seorang Jenderal Rasyun, kera hitam meteorit surgawi. Adapun penguasa tertinggi ini, dia adalah Raja Rasyun, bukan, Raja Dunia, Tuan Yunan. Petik 2. Selain pria besar itu, kamu adalah perwakilan negara ini, kan? Kami datang kali ini karena kami mendengar bahwa negara ini memiliki besi meteor khusus dan secara khusus datang untuk mengambilnya. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Kamu harus tahu bahwa Dewa Pedangmu menjadi seperti ini karena dia tidak bekerja sama. Kera raksasa hitam itu terkekeh. Diharapkan orang-orang ini akan lebih bijaksana. Karena Raja, Yunan, baru saja bangun, kekuatannya jauh lebih rendah dari puncaknya. Dia sangat membutuhkan untuk mengisi kembali kekuatannya. Adapun besi meteor tingkat dewa dari negara pedang surgawi, itu adalah harta yang dapat dengan cepat memungkinkannya memulihkan kekuatannya. Sayangnya, besi meteorit ini disegel di alam mistik reruntuhan. Meskipun mudah bagi seorang dewa untuk menghancurkan alam mistik reruntuhan ini dengan kekuatan seorang dewa, dibatasi oleh mekanisme reruntuhan, jika reruntuhan itu runtuh, juga akan ada risiko kehancuran sumber daya tingkat dewa. Agar tidak menghancurkan meteorit, Rasyun tidak bisa menyerang dengan paksa. Mereka hanya bisa menemukan para dewa dari bangsa pedang surgawi dan mencoba untuk bekerja sama. Sayangnya, demigod dari bangsa pedang surgawi tidak memberinya wajah apapun. Namun, yang mengejutkan Rasyun, dewa dari bangsa pedang surgawi hanyalah seorang yang mencoba-coba. Dia mengandalkan senjata setingkat dewa yang ditinggalkan oleh para dewa sebelumnya untuk memiliki kekuatan seorang dewa. Tanpa memiliki senjata, kekuatan tempurnya biasa saja. Selain itu, senjata ini juga terbuat dari besi meteor tingkat dewa dari luar angkasa. Saat melihat makanannya, Yunan secara alami tidak menahan diri dan menelan besi meteor yang bisa dilihatnya terlebih dahulu. Adapun yang ada di reruntuhan, klan Yun, yang telah mengetahui mekanisme reruntuhan pedang surgawi, berencana untuk mendapatkannya secara normal terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, mereka hanya bisa menyerang dan bertaruh. Kami tahu sangat sulit mengeluarkan meteorit ini secara normal, tetapi Anda tetap harus mencobanya, kata kera hitam besar itu. Semua orang yang hadir, masuk dan coba satu persatu. Jika perlu, kami juga akan membantumu memperkuat kekuatanmu. Jika Anda berhasil dan mendapatkan besi meteor dan menawarkannya, Yang Mulia secara alami akan menghadiahi Anda. Dan jika semuanya gagal, sayang sekali kehancuran ini dan negara ini tidak perlu ada. Kami tidak hanya akan secara langsung menghancurkan reruntuhan pedang surgawi, tetapi kami juga akan menenggelamkan negara ini seluruhnya ke dalam laut. Lalu, apakah kamu ingin bekerja sama? Waktu sangat ketat. Siapa yang mau duluan? Kakak Lin, ini sudah berakhir. Pada saat ini, di bawah pencegahan setengah dewa dan totem kelas atas, sebagian besar penjinak binatang telah mengencingi celana mereka karena ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang terjadi hari ini akan sangat aneh. Pertama, wali nasional dibunuh. Kedua, musuh eksternal yang lebih kuat menargetkan harta karun di reruntuhan pedang surgawi dan memaksa para penjinak binatang yang hadir untuk memecahkan dan mengambilnya. Jika tidak ada yang bisa mengeluarkannya, mereka akan dengan paksa menghancurkan reruntuhan pedang surgawi dan menghancurkan negara pedang surgawi. Semua orang gemetar. Mereka sama sekali tidak meragukan bahwa dua monster besar di depan mereka memiliki kekuatan yang begitu besar. Namun, bagaimana mungkin meteorit itu dikeluarkan secara normal? Bahkan pedang dewa tidak bisa mengeluarkannya secara normal. Pada saat ini, Beastamers dari Heavenly Sword Ancient Nation panik. Namun, di antara semua orang, yang memiliki emosi paling rumit jelas bukan penjinak binatang dari negara pedang surgawi. Sebaliknya,
Si Yulah yang akhirnya melihat Yun An dengan matanya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar dalam kegembiraan. Brengsek. Setelah sekian lama mencari Yun An, akhirnya dia menemukannya. Sepertinya Yun An telah bangkit pada akhirnya dan lolos dari penglihatan Dong Huang. Yang paling mengejutkan Si Yu adalah dia tidak berharap Yun An memiliki kekuatan seperti itu setelah dihidupkan kembali. Dia dianggap ahli bahkan di antara para dewa. Si Yu tidak mengharapkannya sama sekali. Pada saat ini, tekanan yang diberikan Yun An padanya bahkan lebih tinggi daripada para dewa dari semua klan totem di Inatella. Apakah ini Jenderal Super yang dikirim oleh Abyss Evil God Rache ke Blue Planet? Seperti yang diharapkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan demigod biasa. Ras Yun telah menargetkan besi meteor dari reruntuhan pedang surgawi. Itu benar. Lagi pula, Yun An juga terbentuk dari besi meteor dari luar angkasa. Sumber daya ini mungkin juga sangat penting untuk itu. Keparat. Pada saat ini, Si Yu tidak tahu harus merasakan apa. Lady Luckling, apakah ini dianggap sial atau mujur? Dia akhirnya beruntung telah menemukan sumber daya terbarukan, Yun An. Namun, risiko mengambil besi meteor tingkat dewa tampak lebih besar. Tapi kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ini pasti akan lebih sulit untuk dihadapi. Si Yu menekan cahaya di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan begitu banyak omong kosong dalam perjalanannya ke negara pedang surgawi. Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Pada awalnya, rencananya baik-baik saja, tetapi semuanya kacau balau. Pada titik ini, Si Yu, yang awalnya mengira dia bisa menangani perjalanan ini, hanya bisa menggunakan langkah besarnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Sumber surgawi senior, selamatkan aku. Dewa Naga, selamatkan aku. Presiden Lin, selamatkan aku. Sister Elven Empress, selamatkan aku. Sister Valkyrie juga baik-baik saja. Si Yu segera ingin mengirim berita ke Dong Huang melalui Indeks Biro Intelijen melalui saluran khusus. Carilah bantuan eksternal. Namun, di saat berikutnya, suara gugup Ling terdengar di hati Si Yu. Tuan, jangan. Sekarang seluruh negara pedang surgawi diblokir oleh kekuatan khusus, tidak hanya sinyal indeks tidak dapat ditransmisikan, tetapi sangat mungkin untuk dicegat dan ditemukan. Meskipun klan Yun terlihat terkenal kali ini, persiapannya mungkin sudah cukup. Bahkan di hadapan negara terpencil dalam pengasingan, mereka tidak ingin mengungkap jejak mereka sendiri. Si Yu. Artinya, tidak ada bala bantuan. Lalu apa sih? Suasana hati Si Yu terus berubah. Dia membolak-balik kartu trufnya dengan kecepatan 100 kali per detik. Tunggu sebentar, kekuatan reruntuhan Laut Biru sepertinya tidak terhalang. Untungnya, selama dia bisa menyelinap pergi. Bab 1020 Kaisar Wu muncul. Pencegahan Yun An dan Kera Hitam menyelimuti seluruh gunung Dewa Pedang, membuat semua orang tidak berani bertindak gegabah. Bahkan Si Yu hanya bisa menunggu dan melihat, menganalisis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Reruntuhan Laut Biru adalah metode pelarian utamanya. Namun, perubahan spasial yang disebabkan selama proses melarikan diri pasti akan dirasakan oleh Yun An dan mengingatkan musuh. Ada kemungkinan besar itu akan menghalanginya. Itu tidak masalah. Meskipun kekuatan mereka tidak cukup untuk menahan kekuatan pertempuran tingkat setengah dewa, Si Yu masih memiliki perlindungan Dewa Naga, jadi dia tidak takut dengan intersepsi tingkat setengah dewa. Selain itu, mereka sendiri bukan penurut. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berhasil meninggalkan pertempuran. Periode waktu ini sudah cukup untuk teleportasi berhasil. Namun, pergi secara langsung pasti akan mengingatkan Yun An. Dia bisa melupakan besi meteor tingkat dewa. Itu pasti akan segera menghancurkan reruntuhan. Dengan penampilan hati-hati Yun An, setelah menemukan petunjuk, dia pasti tidak akan tinggal lama di sini. Tidak mudah bagi pasukan Dong Huang untuk berhasil merebutnya. Lupakan. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Si Yu merasa tidak pantas melawan Yun An untuk saat ini. Orang ini tidak lemah. Itu mungkin demigod terkuat yang pernah dilihatnya selain pohon dunia. Itu sama sekali tidak selemah yang diharapkan Dong Huang, dia, Ji Mengzu, dan yang lainnya di awal. Bahkan setengah dewa dari bangsa pedang surgawi mati di tangan pihak lain. Sekarang, Si Yu mulai bingung. Bagaimana tepatnya Kaisar Wu, yang belum menguasai keterampilan setengah dewa, menekan Yun An.
Singkatnya, itu tidak layak untuk secara paksa melawan Yun'an dalam keadaan ini untuk bahan evolusi dari binatang pemakan besi Dewa Iblis. Harganya akan sangat tinggi. Karena dia tahu bahwa Yun'an telah bangkit kembali, lebih baik menunggu pohon dunia terbangun dan menunggu susu berkembang. Dia akan membiarkan dua dewa dari tingkat terkuat bergabung. Dengan cara ini, dia bisa terus menekan Yun'an. Selain itu, dia tidak perlu membayar harga yang besar. Setelah menganalisis dengan Ling, tujuan Siyu dengan cepat menjadi jelas. Dia tidak bisa langsung pergi. Ini setara dengan menyerah pada logam tingkat dewa. Setelah mendapatkan logam tingkat dewa, dia akan berteleportasi menjauh dari tempat ini. Ingin meminta dia untuk sumber daya reruntuhan. Mustahil. Meskipun dengan cara ini, Yun'an akan mencegatnya lebih intens. Setelah mempersiapkan begitu lama, Siyu pasti tidak akan rela membiarkan Yun'an yang konyol ini merebut sumber daya. Setelah berhasil pergi, dia akan membuat Dong Huang dan bahkan 7 negara bersiap untuk berperang. Lagi pula, ras Yun bukan hanya musuh Dong Huang, tapi juga musuh seluruh planet biru. Siyu mundur sedikit di belakang semua orang. Sudah ditentukan untuk bersaing dengan Yun'an untuk kepemilikan besi surgawi. Setelah kembali ke desa, dia pasti akan dimarahi lagi. Pada saat yang sama, kera hitam itu berkata dengan tenang. Setelah mendapatkan meteoritnya, kita akan pergi. Mungkin Dewa Pedangmu masih bisa diselamatkan. Tetapi jika Anda menunda terlalu banyak waktu, hasilnya tidak akan menjadi sesuatu yang dapat Anda tahan. Itu menatap lelaki tua berambut putih itu dengan penuh tanya. Ledakan. Saat selesai berbicara, cahaya ungu merah melintas di mata Yun'an. Pada saat berikutnya, badai energi besar muncul di sekitarnya. Dalam badai, ruang terdistorsi. Di ruang yang terdistorsi, langit menjadi gelap, dan langit langsung berubah menjadi ungu merah. Selain itu, menara pedang yang seperti pedang surgawi dan setinggi 1000 meter muncul di dunia luar seperti sebuah proyeksi. Reruntuhan pedang surgawi. Melihat pedang surgawi ini, banyak penjinak binatang yang telah memasuki reruntuhan pedang surgawi terkejut. Di masa lalu, hanya Dewa Pedang yang bisa memanggil dan menemukan reruntuhan pedang surgawi, tapi sekarang, makhluk yang menyebut dirinya Yun'an ini juga telah melakukannya secara langsung. Kekuatannya tidak diragukan lagi di atas kekuatan reruntuhan. Semuanya, melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah. Dia tahu bahwa situasinya benar-benar tidak dapat diubah. Jika dia tidak mengikuti persyaratan ras Yun ini, lelaki tua berambut putih itu merasa bahwa bangsa pedang surgawi akan benar-benar hancur karena ini. Pada titik ini, demi negara pedang surgawi, saya mohon semua orang untuk mencoba menantang reruntuhan pedang surgawi. Selanjutnya, terlepas dari sekte, keluarga, latar belakang, atau level, kamu dapat mencoba memasuki reruntuhan pedang surgawi untuk menantang level tersebut. Dia memandang Dewa Hantu Pedang yang seharusnya tidak dianggap mati. Dia hanya berharap seiring berjalannya waktu, Dewa Hantu Pedang dapat pulih dari keadaan ini. Semua orang diam. Itu lebih seperti itu. Kera hitam itu tersenyum. Selain itu, kami tahu bahwa kemungkinan kamu mendapatkan besi suci tidaklah tinggi. Oleh karena itu, aku secara khusus menyiapkan hadiah untukmu. Ruang retak. Beberapa pedang logam hitam mendarat. Bunyinya, reruntuhan ini memungkinkan senjata, kan? Lengan ini semua adalah replika dari senjata Dewa Pedangmu dan telah dimodifikasi. Siapapun yang dapat mencapai level ke-6 dan di atasnya dapat mengambil senjata dan mencoba untuk menantang level itu lagi. Itu bisa meningkatkan potensi bakat bertarungmu lebih jauh, hehe. Biarkan aku berpikir. Mereka yang telah mencapai level legenda sebaiknya datang dan memilih senjata untuk diadaptasi terlebih dahulu. Bagaimanapun, kalian adalah kekuatan utama untuk memecahkan reruntuhan. Beberapa legenda Beastamers yang hadir melihat pedang panjang yang dipenuhi aura hitam, ekspresi mereka terus berubah. Mereka semua tahu betul bahwa ini mungkin pedang iblis dengan harga yang sangat mahal. Kemudian, di bawah tekanan hidup dan mati, Beastamers memasuki reruntuhan pedang surgawi satu demi satu. Reruntuhan pedang surgawi bukanlah ruang yang sama dengan dunia luar. Orang-orang yang masuk sepertinya telah meninggalkan tempat ini. Melihat bahwa Yun'an tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan reruntuhan pedang surgawi ke dunia luar, Si Yu menghela nafas lega.